Halo semuanya, saya Becky. Saya Ivan Dari Jakarta. Kemarin kita start dari jalur baru yang tahun ini baru dibuka oleh Taman Nasional Gunung Rinjani, jalur Torean. Jalurnya bagus banget. Dan ini pertama kali saya mendaki gunung. Terus hari pertama kita berjalan sekitar 10 jam ya. 10 jam dari titik pertama, dari Desa Torean. Desa Torean. Sebetulnya target kita hari pertama langsung ke Danau Segara Anak, tapi karena mungkin ya di kita perjalanan juga nggak pengen terlalu ngoyo ya, biar bisa menikmati perjalanan view-nya. Terus jadi kita berhenti camping di camp pertama kita di Propok. Bagaimana? Capek? Halo teman-teman, di jalur Torean ini kita sekarang mau nanam pohon. Pohonnya dari Green Rinjani. Pohon apa Pak? Beringin. Pohon beringin. Kita mau nanam Mudah-mudahan. 4 karena kita berempat. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan kita bisa kesini lagi melihat pohonnya tumbuh besar. Sempat gerimis Kita kehujanan. tapi pas begitu kita udah sampai di antara bukit-bukit itu kayak dibuka gitu awan-awannya, dan itu kayak langsung hijau matanya, langitnya biru. Wah, itu hadiah terindah selama perjalanan yang capek di awal itu, karena agak shock juga kan badannya. Ketemu air terjun Panimungan. Bagus banget air terjunnya. Yang paling menegangkan adalah lewat jalur disebutnya jalur Sirotol Mustaqim. Jadi kiri itu udah jurang dalam, dan kita ada tali yang kita cuma pegangan tali di tebingnya itu. Tapi itu udah berkabut, tapi ya udah kita bismillah aja. Saya zikir setiap kali saya mendaki. Kemarin hari pertama di Propok namanya, itu pos 4 ya. Pos 4. Ketinggiannya 1588 di atas permukaan laut. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak-bapak. Ini bagaimana? Lengkap banget ini. Memang servis yang memuaskan sekali.
4 sehat 5 sempurna. Selalu yang terbaik ya buat tamunya. Lalu tapi mulai jalan sekitar jam Keesokan harinya yaitu kita mulai jalan jam 9 pagi. 9 pagi. Terus kita lewat sungai-sungai belerang-belerang. Sungai Putih Belerang juga. Lumayan mendaki walaupun cuacanya sangat cerah, cuman mataharinya cukup dekat ya di kulit kami, jadi itu juga lumayan challenging banget. Kita lumayan banyak naik tebing-tebing lewat bebatuan, turun naik tangga kayu tinggi. Terus kita disuguhkan pemandangan yang sangat indah. Dari Propok itu kita menuju ke Segara Anak ini Kira-kira berapa jam? 4,5 jam ya tadi. 4,5 jam, tapi kita juga ngelewatin itu Gua Susu. Gua Susu. Saya kebetulan mampir di Gua Susu. Ya jadi kayak dari ada persimpangan yang ke Segara Anak. Nah, ini cuman sekitar 5 menit jalan ke Gua Susu. Gua Susu itu dipergunakan oleh masyarakat sekitar selain untuk semedi, ada juga untuk acara keagamaan, dan tadi saya dengar juga buat ngerendam keris, buat ngecek keris. Bagaimana guanya Mas Iban? Bagus sangat. Banyak nipol. Dari Gua Susu itu kita kayak ngelewatin 2 bukit ya, jadi dari Gua Susu naik, turun, naik, turun lagi, naik sedikit. Nah, disitulah ada SMS masuk. Itu yang kami nanti selama 2 hari, karena kita juga mau ngabarin keluarga di rumah kan. Jadi itu kayak tim pencari sinyal ini sangat bahagia. Dan memang di ketinggian 2000 itu ternyata kita malah dapet sinyal gitu. Jadi kita langsung hubungin keluarga, kita udah sampai sini dan sudah sampai ketinggian sini, dan ya ngasih kabar lah untuk keluarga. Lalu nggak jauh dari situ kita turun sedikit lagi, langsung saya disuguhkan dengan pemandangan Segara Anak ini. Segara Anak sangat cantik atau sekali.
hari perjalanan, keringetan, apa ya pokoknya habis itu kita berendam air panas tuh rasanya wah seger lagi deh gitu. Seger lagi. Seger, airnya hangat, terus badan tuh kayak Fresh lagi. refresh lagi gitu. Otot-otot juga. Otot-otot yang tadinya udah pegel-pegel dah, wah pokoknya jadi udah lemes lagi deh gitu. Lalu kita lanjut, kita benar-benar habis itu kita lanjut berangkat ke Pelawangan Sembalun. menuju Pelawangan Sembalun. Pak Kana bilang kita naik 500 meter ketinggiannya dari Segara Anak ke Pelawangan Sembalun. Pelawangan Sembalun. Jadi sekitar 5 jam perjalanan ya. Iya. 5 jam perjalanan, kita ngelewatin bukit-bukit, terus Tebing yang dikasih cukup terjal. keindahan kabut-kabut. Kabut. Pokoknya kita kali ini perjalanannya bukitnya juga kebuka terus ya. Terus lumayan terjal juga beberapa spot. Wah, pokoknya rock climbing kayak Spider-Woman dan Spider-Man kita. Pas lagi di bukit-bukit itu kan kena kabut, terus belum kelihatan banget. Jadi yang kita lihat tuh kayak ijo-ijo, biru-biru iya. Cuman tapi pas udah nyampe atas tuh kayak wah birunya mantep banget. Terus kita bangun setengah 12 malam, kira-kira siap-siap, terus juga disiapin. Dari malam sebelumnya ditanya mau makan apa ya kan. Jadi pas kita bangun itu setengah 12 udah langsung siap gitu, kayak misalnya light breakfast gitu, omelet atau telur rebus atau sandwich atau susu, pokoknya air minum hangat. Kita mulai trekking summit sekitar jam 12 Jalan lebih jam 12 sedikit. ya. Itu Kita juga- berdoa dulu. Itu angin tapi juga udah yang masih Iya, udah makin kencang mungkin ya. makin kencang, cuman ya kita masih optimis ya, maksudnya kita juga ngikutin Pak Kana dan Pak Ariel kan, jadi masih bisa naik, kita naik. Sudah sampai Punggungan di pohon terakhir, anginnya masih terasa kencang sekali, kencang sih semakin kayaknya. kencang. Semakin kencang. Lalu kita coba menunggu. Jadi ada kayak Celah. celah di antara
batuan ya, Pasir sebenarnya, pasir, celah pasir. celah pasir. Terpaksa kita turun ya, daripada Kita tunggu dulu di sini. Kita turunnya juga bahaya karena anginnya lebih ngedorong ini. Kita tidak bisa nahan lalu ini waktu jadi lebih bahaya takut. Pak Ariel juga sempat cek ke atas, dia coba naik sekitar 10 meter, tapi karena memang terlalu kencang, akhirnya para guide kita tidak menyarankan hari itu untuk Iya. kita coba paksa summit gitu, Terlalu beresiko. terlalu beresiko. Summit itu kan bonus ya, jadi akhirnya ya demi keselamatan kita juga ya kita memutuskan untuk Memutuskan dari turun. guide juga oke kita putuskan turun. Akhirnya turun dari Pelawangan Sembalun sekitar jam setengah 10-an ya. Kita turun dari jalur arah ke Sembalun jam setengah 10. Kita juga lewat Bukit Penyesalan, tapi karena turun nggak terlalu menyesal. Menikmati. Kita menikmati. Tapi ini juga sih cukup View challenging Sembalun. juga sih turun itu ya, karena ya kita menjaga badan supaya nggak kepleset juga kan, karena jalanannya juga ada yang beberapa pasir, kerikil juga lah gitu. Jadi walaupun turun tapi kita tetap juga terus hati-hati gitu. Terus kita jalan ke pos 2, kita ketemu bapak penjual, bapak warung lah di sana. Sempat ngobrol-ngobrol, dia cerita tentang gempa. Ya memang beliau pun juga merasakan efek gempanya tuh sampai sekarang, karena pendaki yang semakin berkurang, semakin sedikit, terasa sepi, terus Pandemi. lanjut pandemi juga. Ya kita sih doain aja mudah-mudahan Pulih kembali. Rinjani. Rinjani pariwisatanya juga di seluruh Indonesia juga pulih. Akhirnya dari pos 2 ke pos 1 kami memutuskan naik ojek karena juga fisik kami juga udah Faktor. semakin turun dan ada Ada rekan teman kita kami yang juga cedera. yang cedera. Jadi yaitu dari pos 2 ke pos 1 sekitar 30 menit naik ojek. Naik ojek. Dan luar biasa bapak-bapak ojek ini juga karena medannya juga bukan jalan yang beraspal, emang tanah-tanah juga gitu. Ya jadi kita alhamdulillah sampai dengan selamat di pos 1. Sudah deh.
Iya. perjalanan kami. Kita mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Green Rinjani dan tim, Bapak Ari, Bapak Ariel, Pak Kana, Dan semua para porter, semua tim dokumentasi, ya, Mas Aziz dan Iweng. Mas Iweng. Mas Iweng yang selama 4 hari itu menemani kami, sangat tulus, sangat perhatian sekali dengan kondisi-kondisi kami, ketawa terus, maksudnya kita juga menikmati setiap detik, rasa letih, rasa bahagia, rasa bersyukur kita berada di tengah alam, tengah pemandangan alam yang luar biasa. Semoga Green Rinjani dan semua tim juga sehat-sehat terus. Ya, kami sangat juga mendoakan semua kondisi pariwisata Di di Indonesia itu pulih gitu, dan banyak lagi pengunjung-pengunjung di Taman Nasional Rinjani, karena menurut saya semua orang harus naik Gunung Rinjani gitu. Yang belum pernah mungkin dijadwalin. Hubungi Pak Ari di Green Rinjani. Dan servis yang luar biasa juga, kayak makanannya, maksudnya selalu siap sedia gitu apa yang kita butuhkan, bahkan selalu menanyakan kondisi kami seperti apa dan apa yang kita perlukan. Jadi sangat berterima kasih sekali, bersyukur bisa ketemu dengan orang-orang. Terima kasih Green Rinjani, sampai ketemu lagi.